Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Sinta ya? Iya Bu, selamat Silakan, siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Mbak Sinta? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya sedikit bingung Bu. Oh bingung. Sebelumnya tadi pelajaran apa ya Mbak? Pelajaran fisika Bu. Wah makanya bingung itu Iya, ya. hitung-hitungan Mumet Bu. juga ya. Iya. Tadi kabarnya sehat, tapi Sehat. agak bingung. Iya. Nah, tadi pelajarannya Bapak atau Ibu siapa tadi? Fisika. Bapak Solihin Bu. Oh, Bapak Salikin. Oh ya udah. Gimana duduknya udah nyaman? Sebentar Bu ya. Ya, silakan senyaman mungkin. Sebentar Bu. Ini ada airnya Mbak, nanti kalau deg-degan minum aja ya nggak apa-apa Bu, ya. siap. Terima Nggak usah kasih. ragu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak, nama Ibu Nuraili, bisa dipanggil Ibu Eli. Ibu di sini sebagai guru BK di sekolah SMK 1 Kasiman ya Mbak. Sebelumnya Mbak Sinta udah pernah melakukan counseling atau belum? Belum pernah Bu. Belum pernah. Oh berarti baru pertama kali ini. Iya Bu. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan konseling Mbak. Jadi seperti ini Mbak, konseling itu pertemuan antara konselor dan konseling. Nah, konselor itu siapa? Saya sendiri, dan konseling itu Mbak Sinta. Jadi di konseling ini Mbak Sinta nggak usah perlu khawatir ya kalau menceritakan permasalahannya. Jadi Mbak Sinta itu nggak apa-apa menceritakan masalahnya, jangan takut. Ini ada asasnya Mbak. Jadi di konseling namanya asas kerahasiaan. Dan konseling ini ada waktunya Mbak Sinta. Kira-kira kita sepakati dulu ya waktunya 30 menit. Kira-kira cukup atau tidak? Insya Allah cukup Bu. Cukup ya. Dan oh iya Ibu sampai lupa juga. Ibu sebagai konselor hanya menjembatani ya Mbak Sinta. Dan solusi atau cerita itu semua di tangan Mbak Sinta sendiri. Jadi kepada saya iya, sendiri. jadi Ibu di sini hanya sebagai fasilitator saja. Begitu ya Mbak Sinta. Apakah paham? Iya Bu, saya paham. Alhamdulillah jika paham. Sebelumnya kayaknya ada masalah atau pernah belajarnya ternyata tadi bingung selain belajar fisika. Kenapa ya Mbak Sinta? Kalau boleh tahu. Iya Bu, kan ini kan sudah mau ujian ya Bu. Iya. Di Juli ya Bu katanya. Ya Juli Mbak. Nah itu saya bingung antara mau fokus ke ujian nasional atau ujian masuk Polwan Bu, karena saya ingin menjadi Polwan dan saya sudah mendaftar. Dan saya lihat di brosurnya itu tesnya ya itu Bu, bareng-bareng sama ujian nasional itu. Jadi saya bingung. Berarti di ujian ini Juli kan udah ada ujian terus Mbak Sinta juga bingung mau ada ujian Polwan juga. Iya. Terus sebelum Kalau saya lihat dari brosurnya tuh ada 3 tes Bu. iya. Ini saya bawa Bu. bawa ya. Coba saya lihat dulu ya Mbak Sinta. Iya. Berarti ada tes psikologis, terus administrasi sama fisik ya. Iya, Ini Bu. tes kedua. Kira-kira pendapatnya orang tua bagaimana tentang Mbak Sinta masuk di Polwan? Orang tua saya sangat mendukung sekali Bu, saya menjadi Polwan. Berarti sangat mendukung ya Mbak, bagus banget orang tuanya. Dan kira-kira jika tidak lolos, bagaimana orang tuanya juga? Apakah mendukung atau gimana? Nah, itu orang tua saya kan pernah bilang ya Bu ya, kalau tahun ini saya tidak lolos menjadi Polwan, saya disuruh ikut di tahun depan Bu. Oh berarti semisal Mbak Sinta tahun ini nggak lolos, rencana mau ikut lagi ke tahun depan. Iya Bu. Oh berarti orang tuanya Mbak Sinta mendukung sekali ya dengan cita-citanya ini. Iya Bu, itu cita-cita saya dari dulu Bu, pengen jadi Polwan begitu. Untuk kegiatannya Mbak Sinta pada pagi hari itu kegiatannya apa saja sih kira-kira? Saya kan masuk sekolah jam 7 lebih 15 gitu ya. Biasanya itu ibu membangunkan saya jam 7, terus langsung siap-siap dan berangkat sekolah. Terus habis pulang sekolah itu saya mengerjakan PR Bu, kalau ada PR, terus langsung olahraga, dan kalau pulang juga saya jalan-jalan. Tapi kalau ada tugas saya kerjakan dulu Bu. Seperti itu ya Mbak. Oh ya sebelumnya Mbak ini kita konseling menggunakan pendekatan frekuensi faktor ya. Iya Bu. Bisa dipahami ya. Bisa Bu. Jadi Mbak Sinta tadi menjelaskan juga bahwa jam 7.15 itu berangkat sekolah. Masuknya, mohon maaf. Terus jam 7 itu dibangunkan. Iya.
Berarti permasalahan di sini Mbak Sinta bingung membagi waktu dan bingung mengikuti ujian nasional atau enggak. Apakah seperti itu? Iya Bu, saya bingung. Oh iya Mbak Sinta. Apa namanya? Untuk solusi kira-kira itu Mbak Sinta ada atau tidak? Kalau solusi sebenarnya ada sih Bu. Bisa setelah pulang sekolah saya bisa langsung mengerjakan PR Bu. Iya. Jadi malamnya saya juga bisa giat belajar lagi Bu, tidak hanya jalan-jalan saja. Nah, Mbak Sinta kan tadi juga udah menemukan solusi tadi itu. Terus ke depannya juga udah tahu kan ya Mbak Sinta harus gimana. Jadi Mbak Sinta itu apa tadi nggak mau apa namanya membawa waktu juga. Iya Bu. Seperti itu. Jadi udah tahu ya Mbak solusinya. Sudah Bu, saya harus bisa mengatur waktu. Iya Bu, saya harus bisa memanajemen waktu saya Bu, dan saya harus bisa mengikuti ujian nasional terlebih dahulu, fokus pada ujian nasional terlebih dahulu. Terus kalau sudah selesai, saya akan lebih fokus ke tes poluan saya Bu, seperti itu. Baik, bagus banget Mbak Sinta ya, dijelaskan dan disimpulkan. Tadi juga udah tahu solusinya, ke depannya lebih baik lagi untuk mengatur waktu ya. Iya. Apalagi kan ada ujian nasional. Iya. Terus selanjutnya Mbak Sinta ingin ke ujian bulan. Saya doakan ya Mbak Sinta, semoga kedua ujian tersebut bisa terselesaikan dan Mbak Sinta bisa lolos. Iya Bu, amin. Terima kasih ya Bu. Ya, dan semoga ya Mbak Sinta kedepannya juga lebih baik lagi, nggak usah jalan-jalan kalau nggak ada apa kepentingan itu ya Mbak Sinta. Iya Bu, saya kalau malam makan selalu giat. Ya, baik. Nah sebelumnya Mbak Sinta, kalau Mbak Sinta ingin bertemu Ibu lagi, kita bisa jadwalkan Mbak minggu depan atau Mbak Sinta yang menjadwalkan. Saya bagaimana kalau pada hari yang sama dan pada jam yang sama Bu? Berarti hari yang sama hari ini Selasa ya Mbak? Iya, Bu. Berarti kedepannya 2 minggu lagi boleh? Apakah seperti itu? Iya Bu, 2 minggu lagi hari Selasa jam 8. Oke, jam 8. Baik, kira-kira ini gimana perasaannya Mbak Sinta setelah melakukan konseling sama sebelum konseling tadi? Ya, saya sebelum melakukan konseling kan masih bingung ya Bu ya. Nah, setelah melakukan konseling ini saya sedikit lega Bu, karena saya juga sudah menemukan solusi untuk saya sendiri. Terus juga lebih belajar lagi seperti itu Bu. Alhamdulillah berarti sudah clear ya dan Iya, Bu. sudah terselesaikan masalahnya. Ya Bu, saya sudah lega sekali. Oke, berarti waktunya sudah cukup juga Mbak Sinta ada pelajaran? Iya Bu, setelah ini ada pelajaran matematika Bu. Iya, semangat ya Mbak Sinta. Berarti bisa diakhiri ya? Bisa Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Sinta. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Sinta. Ya, Bu. Saya juga Hati-hati, terima kasih. semangat lagi ya. Iya.